Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang keras, diulangi sekali lagi ya, biar kita sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat tadi ada Mas Akbar itu belum menjawab salam dari Bapak. Diulangi lagi, dijawab dengan kompak ya, bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah menjawab salam semua. Nah, perlu kita ketahui ya anak-anak bahwa menjawab salam itu hukumnya itu wajib. Kalau mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada salam sebisa mungkin kita jawab, karena itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak menjawab, kita akan berdosa. Begitu ya anak-anak. Nah, melanjutkan pertemuan kemarin untuk materi SKI Seni Kebudayaan Islam pada hari ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kekaisaran Mongol. Sejarah berdirinya Kekaisaran Mongol. Ada yang tahu Kekaisaran Mongol? Oh, belum tahu semua ya. Kalau belum tahu semua, nanti silahkan anak-anak bisa memperhatikan Bapak. Ketika Bapak nanti menyampaikan materinya, jangan rame, nanti takutnya nggak ketinggalan materi, nggak tahu sejarahnya berdirinya Kekaisaran Mongol. Masa dari kemarin-kemarin taunya hanya sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Nah, kita akan lebih jauh lagi berkeliling dunia untuk mengenal yang namanya sejarah berdirinya Kekaisaran Mongol. Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi siang hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa saja yang belum siapa saja yang belum berangkat, mohon maaf, Bapak terbawa suasana hati. Nah, yang pertama Mbak Alfi, apakah sudah ada? Oh ya, sudah ada. Itu oke. Kemudian Mbak Amalia, oke, juga sudah ada. Mbak Anissa, oh ya, udah ada. Mas Akbar kemana ya? Kok belum kelihatan? Oh, dan sudah masuk kelas kok belum masuk kelas belum Mas Akbar. Besok diingatkan ya anak-anak untuk kalau sudah jamnya untuk segera masuk ke kelas gitu ya. Jangan kok udah bel kok enggak segera masuk ke kelas, malah masih istirahat, apalagi masih tiduran di masjid ya, jangan ditiru seperti itu. Kemudian lanjut ya Mas Iqbal. Oh ya, Mas Iqbal bagus, besok Mas Akbar dikasih tahu ya. Oke. Kemudian Mas Farhan, oke, bagus. Mbak Ipung, oke, Mbak Ipung juga sudah masuk ke kelas ya. Nah, kurang satu lagi ini, Mbak Hanifah. Oh ya, oke, semua sudah masuk ke kelas semua kecuali Mas Akbar. Nah, daripada kita nungguin Mas Akbar nggak tahu kemana kok belum masuk ke kelas, nggak apa-apa, Bapak maklumi, Bapak apresiasi untuk teman-teman untuk anak-anak yang sudah masuk kelas tepat waktu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk materi pembelajaran SKI pada pagi siang hari ini, tentang sejarah berdirinya Kekaisaran Mongol. Nah, silahkan anak-anak dibuka LKS-nya, bukunya di halaman 98. Itu silahkan dibuka. Yuk kita cermati bersama, kita belajar bersama. Oke. Gimana Mbak Alfi? Nggak ketemu? Oh, di halaman 98. Oke. Ya, udah ya, udah semua ya. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kekaisaran Mongol. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak Kekaisaran? Oh iya, sebelumnya kan Mongol ya. Kekaisaran sebenarnya itu namanya itu Kekaisaran Mongolia. Tapi karena kita itu orang Indonesia, orang Jawa, nah kebanyakan sulit untuk mengucapkan Mongolia. Nah, sehingga disebut juga dengan Kekaisaran Mongol. Nah, Kekaisaran Mongol ini merupakan kekaisaran
yang menempati kedudukan sebagai kekaisaran kedua terbesar di dunia dalam sejarah. Nah, kok bisa terbesar di dunia? Yang pertama siapa, Pak? Oh, bagus sekali kalau ada yang bertanya. Tadi kalau ada yang bertanya, Bapak kasih hadiah. Tapi nggak ada yang bertanya, jadi nggak ada yang tak kasih hadiah. Nah, kekaisaran terbesar yang pertama itu yaitu Imperium Britania. Nah, Imperium Britania ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sekarang kita akan membahas sejarah berdirinya Kekaisaran Mongol. Jadi jangan lebar-lebar sampai Kekaisaran Imperium Britania. Oke, lanjut. Saya Bapak lanjutkan ya. Bisa anak-anak sambil simak bersama. Nah, Kekaisaran Mongol ini menguasai sekitar 33 juta kilometer persegi. Nah, dan penduduknya itu lebih dari 100 juta orang. Bayangkan, lebih dari 100 juta orang pada masa itu. Ya bisa dibilang banyak sekali ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya jauh. Soalnya kan sekarang sudah banyak orang, perkembangan zamannya itu sudah pesat. Jadi udah apa ya, sehingga muncul istilah istilah KB itu, 2 anak lebih baik. enggak, Bapak cuma bercanda. Nah, lanjut ya. Nah, berdasarkan sejarahnya, Kekaisaran Mongol ini didirikan oleh Genghis Khan. Tulisannya itu GENGHIS KHAN. Bacanya Genghis Khan. Nah, dengan Genghis Khan ini punya nama asli, namanya itu Temujin. Nah, didirikan Kekaisaran Mongol ini didirikan oleh Genghis Khan atau Temujin pada tahun 1206. Nah, tahu nggak Genghis Khan itu pekerjaannya? Genghis Khan itu latar belakangnya apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Oke, silahkan Mas Akbar. Kok Mas Akbar? Mas Iqbal, ring rupanya mukanya agak mirip soalnya. Ya, Mas Iqbal tahu nggak Genghis Khan itu latar belakangnya itu dari apa? Oke, benar sekali. Nah, Genghis Khan ini latar belakangnya itu dulu dari militer. Nah, beliau adalah komandan militer yang menyatukan bangsa Mongolia, sehingga kemudian mendirikan Kekaisaran Mongolia. Nah, setelah mendirikan Kekaisaran Mongolia, Genghis Khan ini menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, termasuk wilayah utara yaitu Tiongkok. Nah, Tiongkok ini pada dinasti Jin, bukan jin setan ya, tapi ini nama orang, dinasti Jin gitu ya. Di wilayah barat mencakup wilayah barat Persia, Mongolia dan Asia Tengah. Nah, kemudian Kekaisaran Mongolia ini dipimpin oleh Khagan yang merupakan keturunan Genghis. Nah, setelah Genghis meninggal, setelah Genghis sudah tidak memimpin, nah Kekaisaran ini diteruskan oleh Khagan yang merupakan keturunan dari Genghis Khan secara turun temurun. Jadi yang namanya kerajaan itu kepemimpinannya turun temurun. Nah, kalau di Republik kita itu kan sistemnya itu demokrasi, jadi tidak kerajaan. Jadi pemimpin itu dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Kalau kerajaan itu turun temurun. Misal saya raja, ya yang bakal menggantikan saya ya nanti besok anak saya gitu. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Nah, kemudian lanjutnya ya. Pada dasarnya Kekaisaran Mongolia terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ternyata Kekaisaran Mongolia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu di dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini terletak di Cina, yang terletak di Persia. Kemudian Chagatai, Kanate. Bapak susah sekali untuk membaca ini. Soalnya Bapak bukan orang Cina, orang
Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Nah itu ya, Saatai Khanate itu di Asia Tengah, kemudian dan juga Golden Horde di Rusia. Kemudian semua wilayah tersebut dipimpin oleh keturunan Genghis Khan. Nah, begitu tadi ya. Nah, kemudian menurut para ahli sejarah, nah ini ada Rummel, R.J. Rummel. Ini telah diperkirakan bahwa sekitar 30 juta orang itu angka yang sedikit atau banyak anak-anak. Oke, bagus sekali Mbak Ipung. Nah, 30 juta orang itu angka yang sangat banyak sekali ya. Kalau kita hitung ya, tangan kita itu kan cuma 10, nggak muat untuk menghitung 30 juta orang itu ya. Nah, 30 juta orang itu terbunuh di bawah kekaisaran Mongolia, dan setengah jumlah dari populasi Tiongkok habis dalam kurun waktu 50 tahun kekaisaran Mongolia yang dimulai pada tahun 1206 sampai 1368. Cukup singkat sih, tapi kita lihat bahwa sangat mengerikan, begitu ya. Nah, kemudian dari sini tidak diragukan lagi jika kekaisaran Mongolia ini pantas disebut sebagai kekaisaran terbesar kedua pada abad pertengahan. Nah, pada mulanya itu ekspansi militer yang dilakukan oleh bangsa Mongol karena masih terdiri dari beberapa suku kecil, hingga kemudian melakukan ekspansi ke bagian negara yang lebih besar, maka terbentuklah kekaisaran Mongolia. Ekspansi militer yang dilakukan bangsa Mongol, ini dipimpin oleh Genghis Khan, mengarahkan perhatiannya kepada orang Tartar atau bangsa yang tidak menetap di gurun Gobi perbatasan dengan Cina. Orang Tartar ya, bukan saus tartar kalau anak-anak sering nonton SpongeBob. Nah, kemudian setelah mengalahkan bangsa Tartar, orang-orang Tartar tadi, mereka kemudian beralih ke selatan, yaitu ke Tiongkok, di mana saat itu dinasti Song sedang berada di ambang kehancuran. Nah, ini dimanfaatkan, momentum ini dimanfaatkan oleh kekaisaran Mongol untuk menjajah ya, bahasa kasarnya ya. Tapi ya emang seperti itu, menjajah. Nah, salah satu jarahan dia, bangsa Mongol ini menjarah bagi orang-orang Mongol, menjarah bangsa Tiongkok tadi. Nah, kemudian Genghis merebut Beijing pada tahun 1214. Jadi Beijing itu dulu pernah dijajah oleh bangsa Mongol. Begitu yang anak-anak, pada tahun 1214. Nah, kemudian pada tahun 1219 kekaisaran Mongol ini berpindah ke barat, yaitu ke wilayah-wilayah yang belum pernah mendengar tentang penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan. Nah, bangsa Mongol ini menerjang Eropa setelah berhasil menundukkan sebagian kawasan Asia Timur dan Asia Timur. Nah, mereka mengalahkan Ruskiev dan menghancurkan kekaisaran Persia. Bayangkan, kekaisaran Persia itu salah satu kekaisaran yang cukup besar yang pernah ada dalam sejarah. Kekaisaran Persia itu merupakan kekaisaran yang cukup besar yang kemudian bisa dikalahkan oleh kekaisaran Mongol, bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Nah, dalam hal ini cara serta tujuan dari Genghis Khan dalam melakukan wilayah sangat berbeda dengan kekaisaran sebelumnya. Kenapa kok berbeda? Karena kekaisaran Genghis Khan ini menghancurkan apa aja yang ada di depan mata, pandangan. Ia menyerang bukan untuk memerintah, melainkan untuk menjajah, memerkosa, penjara dan menculik gadis-gadis untuk mereka bawa ke negerinya. Hal inilah yang membuat ditakuti oleh seluruh Eurasia.
Nah, Eurasia itu adalah sebuah super benua yang terdiri dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Nah, cukup mengerikan ya, bangsa Mongolia itu di bawah kekaisaran Genghis Khan dalam menaklukkannya itu sangat mengerikan lah. Intinya mereka menjajah tanpa melihat, tanpa merasa, tanpa memiliki hati nurani, semuanya dijajah, hangus, bumi hanguskan, pokoknya harus menjadi miliknya. Nah ada sebuah kata-kata juga, ada sebuah istilah juga, kalau mereka itu secepat mereka datang, secepat itu pula mereka meninggalkan negara-negara yang dijarahnya. Karena wilayahnya terlalu luas, kekaisaran Mongol kan karena menjajah kemana-mana ya, kekaisaran yang sangat luas, dan sistem pemerintah yang hanya mengandalkan satu orang pemimpin tadi, yaitu Genghis Khan. Maka ketika Genghis Khan meninggal, keturunannya itu saling berebut kekuasaan, dan mereka meninggalkan ekspansi mereka di Eropa untuk kembali ke Mongolia, berebut kekuasaan dengan saudara-saudara mereka. Nah, salah satunya empat tadi ya, berebut kekuasaan. Kemudian sejarah Islam juga mencatat bahwa pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol ini menyerbu dan menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, mereka memporak-porandakan Baghdad, khalifah dan penduduk ditangkap, rumah-rumah dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan menuntut berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun sendiri mengungkapkan bahwa manuskrip itu dibuang ke sungai Tigris. Air sungai Tigris berubah warna menjadi hitam kelam tinta pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan ke sungai tersebut. Jadi bangsa Mongol ini tanpa pandang bulu ya anak-anak, mereka itu intinya tuh maju terus, kayak kalau sekarang itu diibaratkan kayak tank. Jadi apa yang ada di depannya terjang. Nah seperti itu, bisa gambarannya seperti itu sih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari penjelasan di atas tadi, kita menangkap bahwa kekaisaran Mongol ini tercatat dalam sejarah sebagai kekaisaran yang sangat kejam, tragis dan sebagainya. Tapi sejarah Islam itu pernah mencatat juga bahwa dari cucu Genghis Khan inilah terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia. Tidak, jadi Genghis Khan terus anak turunnya, nah cucu Genghis Khan ini merupakan, sejarah Islam juga mencatat bahwa cucunya ini cucunya ini menjadi salah satu penyebar agama Islam yang begitu luas di dunia. Nah, siapakah itu? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak sudah paham semua ya? Loh. Kok kayaknya mah pada ngantuk ya? Bapak ceritanya asik atau gimana kok mah pada ngantuk? Oke, gak apa-apa. Ada yang bertanya? Oke, yuk silahkan kalau ada yang bertanya. Oke, Mbak Ani mau bertanya? Oh ya, jadi kalau kita melihat dari sini, dari cerita, bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Anifah ya, kekaisaran Mongol ini cukup mengerikan ya anak-anak. Kalau pertanyaan Mbak Anifah tadi kan, pertanyaannya Mbak Anifah tadi kan, bolehkah kita meniru kekaisaran Mongol? Kalau bapak ya nggak usah lah kita meniru kekaisaran Mongol. Sekarang kita sudah merdeka, tidak ada penjajahan, tidak ada kekerasan lagi. Mungkin itu ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, gantian sama Bapak Ibu guru yang lainnya. Untuk materi kali ini silahkan nanti anak-anak bisa membaca kembali dan membuat suatu resume, nanti silahkan dibuat menjadi PR di rumah. Kemudian
pertemuan berikutnya dikumpulkan ke meja Bapak ya. Nanti tolong Mas Iqbal sebagai ketua kelas dikoordinasi teman-temannya untuk mengumpulkan tugas ya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin itu saja, cukup sekian untuk materi pada pagi siang hari ini. Bapak mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Nun wal kalami ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan.